nanti ada pembahasan terkait dengan AOP, materi sebagai materi dasar dari inventory seperti itu. Saya rasa Anda juga nanti sudah tahu, sehingga saya hanya akan mengambil poin-poin pentingnya saja dalam penyampaian mata kuliah ini. Sebelumnya selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materinya tadi seperti yang saya sampaikan di awal adalah terkait dengan pengolahan persediaan atau inventory management. Di dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan yang berbasis manufaktur ataupun juga jasa juga sama sebenarnya, di dalamnya membutuhkan yang namanya bahan baku, membutuhkan yang namanya komponen, membutuhkan yang namanya produk yang siap digunakan untuk jasa ataupun atau produk jadi yang sudah siap digunakan seperti itu. Dan di sini ada hal yang kita sebut sebagai inventory. Inventory ini bisa berupa bahan mentah, kemudian ada komponen parts atau komponen, kemudian ada work in process, berarti produk yang sedang dikerjakan. Contohnya kalau perusahaannya memproduksi mebel, contohnya adalah mebel yang sedang setengah jadi atau yang sedang di sedang di finishing dan seterusnya. Kemudian ada finish product. Finish product ini kaitannya dengan produk yang sedang diselesaikan, ya, atau yang sudah diselesaikan. Kemudian di sini kita sebut sebagai inventory. Nah, inventory kita bisa memandang inventory dari tingkat secara luas. Di sini disebutkan inventory adalah sebagai aset perusahaan yang paling besar di situ. Kenapa paling besar? Karena banyak, kalau perusahaan itu memproduksi perusahaan itu berproduksi, kan ada bahan mentah, ada bahan yang sudah diolah, kemudian ataupun bahan yang siap jual, itu kan masih berada di dalam lingkup, masih berada dalam kepemilikan perusahaan tadi, sehingga itu bisa disebut sebagai inventory. Nah, di sini penelitian yang ada di Amerika Serikat ini menunjukkan investment atau uang yang tertahan atau uang yang disimpan dalam bentuk inventory ini jumlahnya secara nasional itu adalah 1,25 triliun. Triliun itu kalau kalau Indonesia kan million itu kan 1 million kan 1 juta ya. Jadi 1 triliun ya sekitar 1 miliar dolar. Kemudian di sini hal ini sebenarnya kalau dihitung secara kumulatif nasional itu 25% dari gross national product. Nah, kemudian pada tingkat perusahaan di sini ada yang adanya sales growth atau penjualan yang meningkat di sini. Yang paling baik sebenarnya adalah right inventory at the right place at the right time. Jadi prinsip dasar inventory kalau kita mau meningkatkan profit kita adalah dengan meningkatkan penjualan. Nah, inventory kalau dalam konsep just in time itu sebenarnya adalah suatu hal yang harus dihindarkan di situ. Nah, tetapi kalau dalam konsep manajemen persediaan, inventory ini kadang dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya stock out dan ketidakpastian di situ. Nah, kemudian inventory di sini yang paling baik adalah kita menyimpan atau kita mengadakan inventory pada tempat yang tepat dan pada saat yang tepat. Nah, saat yang tepat itu kapan? Yaitu
masing-masing perusahaan bisa punya tafsiran yang berbeda. Masing-masing perusahaan tafsirannya berbeda. Contohnya kalau perusahaan biskuit ya, contohnya perusahaan biskuit katakanlah di titik mana penyimpanan itu paling tinggi, ya biasanya di bulan-bulan ini biskuit. Kenapa? Karena bulan depan itu masuk bulan puasa seperti itu. Setelah bulan puasa ada lebaran, dan di situ biasanya penjualan itu paling tinggi saat bulan puasa tadi. Sehingga kalau kita mau menyimpan dalam jumlah yang banyak, apakah itu menyimpan bahan ataukah produk setengah jadi ataukah produk jadi, dan ingin meningkatkan penjualan, yaitu adalah pada saat ini. Kemudian ada cost reduction. Di sini prinsip yang ini sebaiknya sedikit uang yang diinvestasikan atau dialokasikan untuk inventory, dalam bentuk inventory. Karena ketika kita punya modal katakanlah 10 juta, kemudian ya kalau itu tertahan di inventory, berarti kan wujudnya masih dalam bentuk bahan ya, seperti itu. Jadi dan itu kalau semakin lama semakin menumpuk, berarti cash flow-nya akan terhambat. Oke, kemudian saya lanjutkan, ini beberapa contoh yang disampaikan dalam slide ini, yaitu terkait dengan beberapa perusahaan yang mengalami kerugian di situ karena adanya ketidaktepatan dalam inventory yang ada di situ. Oke, kemudian beberapa contoh hal yang harus kita contoh inventory yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya adalah soda. Kemudian saya tidak tahu soda itu karakteristik bahannya seperti apa di situ. Tapi kalau susu itu karena dulu pernah meneliti, ada ada teman yang pernah meneliti susu. Di susu itu jangka waktunya hanya 3 hari. Jadi kalau Anda menyimpan sejak diperas sampai disimpan itu lebih dari 3 hari dan suhunya tidak berada dalam suhu yang tepat, itu akan muncul bakterinya. Jadi bakterinya itu semakin lama semakin menumpuk di situ. Jadi kalau itu diminum malah jadi beracun di situ. Jadi susu ini memiliki kadaluarsa, sehingga kalau kita membeli susu katakanlah susu yang masih yang masih susu murni ya di situ, itu kita harus tahu kapan harus digunakan di situ. Apalagi untuk skala perusahaan mereka sudah punya mitra ya biasanya. Contohnya SDM. Dulu teman saya meneliti itu yang di SDM itu mereka sudah punya standar. Jadi dari sejak diperas itu nanti harus masuk ke perusahaan itu berapa lama, dan kemudian nanti ada standar bakunya seperti apa dan seterusnya. Kemudian ada contoh yang lainnya, contohnya gas. Gas ini kapan harus dibeli, disimpan, ini juga menjadi satu pertimbangan yang jadi kita mau membeli apa dulu gasnya, kan ada banyak hal ya. Contohnya kalau kita di kos atau mungkin di rumah tangga kecil di situ, gas ini kan juga sangat penting bagi menunjang untuk aktivitas masak dan seterusnya. Dan gas ini juga biasanya memiliki keterbatasan, katakanlah untuk gas-gas yang gas-gas yang bersubsidi, itu juga punya keterbatasan. Jadi ada saat tertentu di mana gas itu banyak dan saat tertentu lagi di mana gasnya pasokannya sedikit. Dan kemudian yang lainnya. Jadi ini adalah inventory yang harus kita kendalikan di situ. Apakah kita boleh membeli banyak? Ya boleh saja, tetapi dalam membeli banyak, apalagi dalam konteks perusahaan, kita harus mempertimbangkan juga laju
produksi. Kalau lajunya tidak seimbang, ya tentu bisa, apalagi untuk inventory yang perishable seperti susu tadi, kalau kita belinya banyak sedangkan kebutuhannya sedikit, kemungkinan akan terbuang karena sudah kadaluarsa dan sebagainya. Oke, apalagi kalau di tempat yang lain itu mereka punya standar, katakanlah makanan kalau nanti sudah lewat jamnya, makanan itu akan dibuang di situ. Kalau di Indonesia kan diingat ya, diingat itu atau masih bisa dipanasi lagi dan dijual esok hari. Kalau di tempat yang lain itu sudah kalau sudah lewat jamnya berarti harus dibuang. Kemudian apa yang harus kita perhatikan di situ? Ya, jadi ada yang pertama adalah cost of not having it. Jadi biaya kalau kita tidak punya. Kalau kita tidak punya inventory, itu apa yang akan biaya apa yang akan muncul. Nah, kalau dalam konteks perusahaan, contohnya tadi kalau kita tidak punya material A, kemudian kita harus beli ke pengecer di situ. Ke pengecer itu harganya lebih mahal, contohnya. Kemudian dan ini akan menjadi cost not having it. Jadi itu biasanya kita sebut sebagai stock out cost. Jadi biaya untuk terjadinya stock out. Kemudian cost of going to the grocery or gas station, time, money dan seterusnya. Jadi kalau katakanlah tadi persediaannya habis, katakanlah kita harus mencari, harus membeli, harus jalan dan sebagainya, ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian ada cost of holding and storing, jadi cost biaya untuk penyimpanan di sini intinya. Kemudian ada loss interest. Loss interest ini kaitannya dengan kehilangan apa namanya? Jadi karena ada bunga, katakanlah kalau kita membeli dengan meminjam uang, di situ harus di situ ada bunga, atau mungkin kalau uangnya itu tadi ditabungkan, itu kemungkinan akan mendapatkan bunga atau timbal jasa atau apa di situ. Dan di sini kita sebut sebagai loss interest. Kemudian ada price discount. Price discount ini juga menjadi pertimbangan ya di sini. Apa yang ada nggak diskonnya di situ? Kalau kita beli satu, diskon harganya 50.000, katakan. Kalau kita beli dua, harganya 70.000. Nah, apakah kita akan membeli satu atau beli dua di situ? Itu akan jadi pertimbangan di situ. Kemudian berapa banyak yang bisa yang dikonsumsi? Ini juga menjadi pertimbangan. Kalau kita dalam konteks kehidupan pribadi biasanya contohnya gini, kalau Anda mendapatkan tawaran, katakanlah datang ke mall atau ke supermarket, kemudian mendapatkan tawaran suatu produk, katakanlah. Kemudian produk ini kalau harga normalnya adalah 15.000, tetapi kalau Anda beli dua harganya masing-masing adalah 20.000. Kalau satu harganya 15.000, kalau beli dua harganya cukup 20.000. Apakah Anda akan membeli atau tidak? Nah, kalau Anda hanya mempertimbangkan diskon, di sini mungkin akan membeli. Tapi kalau di sini mempertimbangkan tadi biaya untuk penyimpanannya, biaya mungkin kalau ada kadaluarsa dan seterusnya, maka di situ akan menjadi pertimbangan yang lain. Jadi di sini dalam pertimbangannya masing-masing perusahaan itu biasanya memiliki prioritas yang berbeda. Mana yang mau diprioritaskan dulu. Kemudian some safety against. Jadi ada barang yang sifatnya atau produk yang sifatnya uncertainty. Bisa ada, bisa tidak di situ. Kalau hari ini ada, belum tentu besok ada di situ. Itu ada produk yang seperti itu. Dan kalau kita tidak mau melakukan pembelian hari ini, bisa saja besok kita sudah kehabisan. Dan ini juga menjadi pertimbangan di situ.
Tapi ada juga produk yang kalau kita beli hari ini mahal, beli besok harganya murah dan seterusnya. Sehingga pertimbangannya atau tergantung strategi dari perusahaan yang ada. Dan jenisnya apa ini menjadi pertimbangan yang apa namanya yang harus dipertimbangkan secara matang. Kemudian biaya untuk inventory itu adalah physical holding cost. Ini terkait dengan biaya untuk penyimpanan di situ. Kalau di gudang itu masuk biaya di sini ya, biaya untuk bongkar muat dan sebagainya masuk untuk penyimpanan dan di sini. Kemudian ada opportunity cost of inventory. Ini juga masuk ke dalam cost of inventory. Kemudian kalau yang opportunity cost of inventory ini kaitannya dengan pengembalian uang yang diinvestasikan untuk pembelian inventory tadi atau untuk pembuatan inventory tadi. Kemudian ada operational cost dan seterusnya. Ini masuk ke dalam cost of inventory. Kemudian benefit inventory, kita dengan adanya inventory kita bisa mengantisipasi adanya ketidakpastian dalam permintaan. Jadi ketidakpastian permintaan ini gini ya, kalau Anda contohnya jualan jualan jus saja lah. Kalau jualan jus di depan mall atau di depan swalayan itu contohnya. Kalau Anda punya kemudian Anda jualan di sana, kemudian ada pelanggan yang datang katakanlah menanyakan bagaimana apakah menjual jus sirsat atau tidak di situ. Nah, ketika Anda mempunyai stok sirsat di situ, maka Anda bisa menjualnya di situ. Tetapi kalau Anda tidak punya, berarti kan ada kemungkinan kehilangan pelanggan di situ. Ada kemungkinan kehilangan pelanggan yang tadinya harusnya laku 1 cup, kemudian karena tidak punya, mungkin pelanggannya tidak jadi beli atau bagaimana seperti itu menjadi keuntungan kalau kita punya inventory. Kemudian ada keuntungan yang lainnya kalau kita punya inventory adalah uncertain supply. Kalau supply-nya itu tidak ada, tidak tersedia di situ. Contohnya kalau Anda punya contoh kecilnya saja, kalau Anda punya tabung gas di rumah, tabung gas 3 kilo katakanlah. Kemudian kalau Anda punya 2 tabung di situ, kemudian 1 tabung terisi, 1 tabung dipakai, itu Anda akan lebih terjamin dalam artian kalau Anda masak, begitu pada saat masak kemudian tabungnya habis, Anda bisa langsung ganti di situ. Tapi kalau Anda hanya punya 1, itu kan nanti akan terjadi uncertain di supply. Ketika ternyata kok begitu pas masak kemudian tabungnya itu habis, dan kemudian setelah habis Anda cari di warung tidak ada di situ. Dan itu di perusahaan juga riskan terjadinya hal seperti itu. Jadi kalau dan disinilah fungsi adanya inventory, di mana kita bisa mengantisipasi adanya supply yang tidak biasa. Kemudian ekonomis on ordering cost, jadi kita bisa mendapatkan nilai biaya pemesanan yang paling ekonomis. Dan kemudian yang berikutnya adalah smoothing. Smoothing ini kaitannya dengan kita bisa mengantisipasi adanya perubahan dalam pola permintaan dan penawaran, pola pembelian yang terjadi di situ. Kemudian ini modeling inventory supply chain. Ini adalah modeling inventory-nya. Ini adalah supplier, kemudian ini warehouse dan retail. Kemudian ada Home Depot. Ini contohnya Home Depot ini
contohnya gini, kalau di suatu perusahaan itu punya banyak jenis produk di situ, dan kemudian kita perlu mempertimbangkan bagaimana penyimpanannya. Jadi kalau hanya 1-2 produk, kemudian maka penyimpanannya tidak akan begitu kompleks. Tapi kalau semakin banyak produknya, kemudian di situ akan menjadi lebih kompleks lagi. Kemudian ada different types of inventory model. Yang pertama adalah multi-period model. Ini contohnya menggunakan repeat business, kemudian multiple order dan seterusnya. Kemudian single period model ini menggunakan single selling season dan kemudian single order. Kemudian ini multi-period model tadi yang disebut, ini ada supply, kemudian ini ada on-hand inventory, kemudian di sini akan ada pemesanan nanti kalau pengisian kembali atau replenishment di situ. Nah, kemudian ada konsep yang kita sebut sebagai economic order quantity. Saya rasa Anda juga sudah pernah mendapatkan pembelajaran ini. Contohnya di sini adalah demand is non deterministic. Ini biasanya kalau di contoh yang lainnya saya senang menggunakan ini, tapi saya ini baru dapat dari kelas sebelah ya, seperti itu. Saya coba akan ganti purchasing cost ini B. Kalian saya ganti saja nanti supaya tidak begitu bingung. Demand kalau dalam konsep EOQ di sini, konsep EOQ sebenarnya adalah ini. Ini adalah konsep dasarnya kan seperti ini. Di mana di sini ada suatu modelnya seperti ini. Jadi ini adalah average inventory of each period. Di sini dinyatakan dengan Q dibagi 2, ini adalah hasilnya. Kemudian ini adalah jumlah periodnya dalam 1 tahun itu berapa. Nanti kita bisa menghitungnya di situ. Kemudian ada purchasing cost. Purchasing cost ini tadi saya ganti ya, kemudian R kali P, supaya saya samakan saja. Yang sama ini. Jadi ada purchasing cost, itu R dikalikan dengan P, berarti R itu adalah jumlah kebutuhannya, dikalikan dengan P itu adalah harganya. Kemudian ada ordering cost, itu adalah R dibagi dengan Q, atau kebutuhan dalam 1 tahun dibagi dengan Q. Q itu adalah pemesanan per sekali pesan, kemudian dikalikan dengan C. C di sini adalah biaya pemesanannya. Kemudian untuk inventory cost ini adalah Q dibagi 2 dikali dengan, sehingga kalau kita hitung lagi di sini rumusnya adalah ini R kali P, kemudian dibagi dengan R kali Q, kalikan dengan C, ini kemudian Q dibagi 2 dikalikan dengan H. Maka dari sini kita bisa mendapatkan rumusnya. Nah, nanti hasil akhirnya dari EOQ ini adalah kita bisa mendapatkan titik pemesanan yang paling optimum ada di sini. Saya rasa Anda juga sudah pernah membuat atau pernah menganalisis ya di situ. Nanti saya akan memperbaiki yang ini. Oke, kemudian untuk perhitungannya caranya sederhana seperti yang dulu pernah saya sampaikan di mata kuliah saya, di mata kuliah yang sudah pernah saya ambil, contohnya di algoritma dan pemrograman di situ. Intinya kita kalikan adalah di sini adalah biaya pemesanan, kemudian dikalikan dengan
Kalau di sini D ya tulisannya. Kalau biasanya saya menulisnya R di situ. R itu adalah jumlah kebutuhan per tahun dibagi dengan 500, itu adalah biaya penyimpanannya di situ. Nah, kalau nanti akan saya coba ganti yang ini ya, nanti di bagian ini. Kemudian model EOQ di sini dinyatakan sebenarnya model EOQ ini adalah model yang deterministik. Kemudian pada kenyataannya yang namanya demand itu kalau di dalam dunia bisnis itu sesuatu hal yang apa namanya, suatu hal yang tidak pasti di situ. Dan sehingga kalau Anda sebagai seorang pelaku bisnis ini kadang kenyataannya tidak selinier yang ada yang ditunjukkan di dalam tabel awal tadi. Bisa saja permintaannya seperti ini. Sudah demand-nya ini bagaimana? Ini kan tergantung dengan demand atau permintaannya. Oke, kemudian V sama dengan EOQ. Nah, kemudian dalam konsep dalam konsep ini ada juga yang menentukan safety stock. Safety stock ini ditentukan berdasarkan probabilitas, di mana ini adalah service level, adalah tingkat service level, tingkat pelayanan yang bisa dipenuhi, dan kemudian ini adalah terjadinya stock out yang ada, terjadinya stock out yang mungkin terjadi di situ. Dan kemudian ini adalah order kuantitinya, ini adalah EOQ, kemudian kita bisa menentukan reorder point. Mungkin saya lebih senang pakai slide saya yang biasa saya gunakan. Jadi saya akan coba cek ya. Jadi saya lebih senang pakai buku ini, buku yang mungkin pernah saya tunjukkan juga kepada Anda, yang handbook Tersin itu. Mungkin Anda juga sudah punya. Kalau Anda punya, bisa Anda buka bukunya atau e-booknya. Mungkin kondisinya seperti ini ya. Nah, saya coba cek. Saya akan tunjukkan bagaimana model model dalam ini, model di sini. Kalau model EOQ dasar kan saya rasa Anda sudah paham, tetapi dalam model model EOQ sebenarnya kita harus bisa memvalidasi bukan memvalidasi namanya. Kita juga harus bisa mempertimbangkan di sini. Mempertimbangkan bagaimana kalau terjadi ketidaksesuaian. Contohnya yang diproduksi itu adalah ini kan contohnya seperti ini. Nanti akan saya sampaikan juga yang ini ya. Nanti saya sampaikan saja supaya Anda juga bisa membaca. Ini yang contoh dari e-book aslinya seperti ini. Nah, kemudian contohnya di sini ada suatu perusahaan yang namanya William Manufacturing. Kemudian William Manufacturing ini membuat atau menjual di situ 8.000 unit produk setiap tahunnya. Kemudian di sini setiap tahunnya
William Manufacturing ini membeli sebanyak atau membutuhkan sebanyak 8.000 unit produk di situ. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menghitung berapa jumlah jumlah pembelian dalam satu kali pembelian itu yang optimal berapa. Maka kalau dengan informasi yang ada di sini, agak berat di tempat saya. Sebentar, saya coba. Nah, dari sini kita bisa tentukan jumlah kuantitas pemesanan yang optimal adalah 400 unit. Nah, dari 400 unit ini kita bisa hitung jumlah order yang dibuat dalam satu tahun berapa. Contohnya jumlahnya adalah 20 order setiap tahunnya. Kemudian kapan harus dilakukan pemesanan kembali? Di sini adalah saat stoknya 307,7 unit di situ. Nah, saya akan contohkan. Contohnya gini. Contohnya kalau ada di suatu perusahaan memproduksi keripik ubi, contohnya keripik ubi ungu. Kemudian dalam 1 tahun perusahaan ini membutuhkan, saya tulis saja ya di sini langsung, kebutuhan dalam 1 tahunnya adalah 50 ton. Contohnya 50 ton itu kalau dikilokan adalah 50.000 kilo. Kemudian biaya pemesanannya dalam 1 tahun, dalam 1 kali pesan itu adalah 500.000. Nah, karena ini termasuk untuk biaya pengangkutan dan seterusnya per pesan. Kemudian untuk biaya penyimpanannya, untuk biaya simpan, ini adalah 500 rupiah. 500 rupiah per unit, per kilo ya, contohnya. Nah, kemudian kalau kita menentukan di sini dengan rumus EOQ dasar, kita bisa menentukan di sini V sama dengan kemudian 2 kali C kali R, biasanya kan 500.000 dibagi dengan dikalikan dengan 50.000. Saya gambar pakai ini saja ya. Kemudian di sini dibagi dengan 500. Kalau kita menghitung di sini, kita hitung dengan kalkulator, ini 50.000 dikalikan dengan 500.000. Saya coba hitung pakai kalkulator. 500.000 kita kalikan dengan 50.000. Oh ya, kali 2 ya di sini. Kalikan 2. Oke. Dibagi dengan 500. Hasilnya adalah 100.000 ya di sini. Ini 100.000 ini tapi belum diakar, ini sama dengan 100 juta. Sebenarnya. Oh ya, sebenarnya. Ini tadi ada sedikit kesalahan di sini. Ini 1, 2,
5M bagi 500, oh ya 100 juta. 100 juta. 100 juta kilo. Kemudian ini, tapi ini belum diakar ya. Oke. Kemudian dari sini kita bisa lihat hasil akarnya di situ. Hasilnya adalah 10.000. Jadi setiap kali pesan itu adalah 10.000 di situ. Di akar saya coba ulang lagi. Hasilnya adalah 10.000. 10.000 ya. Nah, jadi setiap kali pesan itu adalah 10.000. Nah, jadi dalam 1 tahun, kalau kita hitung dalam 1 tahun, itu butuhnya 50.000, kemudian kalau kita bagi dengan 10.000, hasilnya sebanyak 5 kali. Jadi dalam 1 tahun nilai T-nya, T atau M, nanti coba dicek, itu adalah 5 kali pemesanan. Atau kalau kita hitung dalam satuannya bulan, di sini kalau kita hitung satuannya bulan, itu adalah 1 dibagi dengan 5. 1 bagi dengan 5 itu kan berarti sekitar 0,2 tahun ya, 0,2 tahun, atau sekitar kalau kita hitung pakai kalkulator, ,2 dikalikan dengan 12, hasilnya adalah 2,4 bulan. Jadi setiap 2,4 bulan dilakukan pemesanan. Jadi kalau ini digambarkan, nanti hasilnya setiap 2,4 bulan sekali. 2,4 bulan. Nah, di sini ketika 2,4 bulan kita harus bisa mempertimbangkan apakah ubi yang kita pesan, contohnya kan ini nanti kan jadi bentuknya kan grafiknya seperti ini ya. Nah, apakah ubi yang kita pesan ketika melewati katakanlah dari titik ini sampai titik ini kan 2,4 bulan, itu ubinya masih bagus atau tidak? Kalau ubinya sudah tidak bagus, berarti katakanlah contohnya 2 bulan harus sudah diganti, maka perencanaan ini harus dievaluasi. Tetapi kalau ubinya itu masih layak untuk diproduksi dalam waktu 2,4 bulan, maka itu bisa dilakukan. Jadi rencananya sesuai. Tetapi kalau tidak, berarti di sini kita harus bisa melakukan evaluasi. Apakah dengan 2,4 bulan itu masih layak atau tidak? Kalau ini contohnya ini diganti contohnya susu, kemudian dapatnya di sini 2,4 bulan, itu susunya sudah kadaluarsa. Karena susunya mungkin hanya bertahan kalau di luar ruangan itu sekitar di luar suhu pendingin itu sekitar 3 hari, maksimal 3 hari. Kalau kalau lebih itu sudah tidak layak konsumsi. Tetapi kalau ubi mungkin berbeda cerita. Kalau mungkin ada juga terutama produk-produk yang perishable di situ. Nah, seperti itu. Kemudian kadang dalam
dalam apa namanya, dalam melakukan pemesanan dan sebagainya, dan hubungannya dengan supplier, kita sering ketemu yang namanya apa namanya, yang namanya diskon. Nah, diskon ini kadang juga menggoda ya. Diskon itu, diskonnya kalau beli satu nanti harganya berapa, kalau beli dua harganya berapa. Nah, di situ ini juga menjadi pertimbangan. Nah, pertimbangannya apa? Apakah kalau contohnya tadi kita kembali ke contoh ubi tadi, kalau membeli katakanlah kalau membelinya kan bisa jadi diskonnya yang ini ya, contohnya. Ini contoh yang sederhana dulu. Kalau membelinya itu contohnya, sebentar ini saya share kembali ke sini. Kalau perusahaan si suppliernya ubi itu menawarkan di sini, kalau membelinya 20 kilo contohnya, atau 20 ton, 20.000 kilo, maaf, 20.000 kilo atau 2 ton, ini harganya turun. Yang tadinya contohnya harganya di sini adalah 5, contohnya 1 kilonya 5.000. Kemudian kalau membeli contohnya di bawah 20 kilo itu 50.000. Kalau membeli 20 kilo atau lebih, contohnya beli 20.000 kilo atau 20 ton ya, 20 ton atau lebih di sini, maka biayanya di sini, biaya harganya ini akan menjadi harganya di sini akan menjadi 4.000. Dapat diskon 1.000. Apakah kita akan ambil atau tidak di situ? Nah, tentu kalau kita ambil di sini, tentu akan ada sedikit apa namanya, perubahan di situ. Kalau kita ambil, berarti kita harus bisa memastikan bahwa nilai, katakanlah hasilnya valid. Katakanlah kita harus dari ROP kita harus pesan jumlahnya jumlahnya 20.100 contohnya, atau 21.000 contohnya, 21.000 kilo. Maka kita, kalau itu dilakukan, kita juga harus bisa memastikan kalau ini jangka waktunya itu, contohnya nanti pemesanannya jadi tidak setiap 2,4 bulan sekali, tetapi akan jadi 4 bulan sekali contohnya. Ketika 4 bulan sekali, kita juga harus bisa memastikan stoknya itu masih baik-baik saja atau tidak. Ini saya akan coba bahas yang ini saja. Kita sampai di ini sebenarnya. Ini tadi sedikit saya rubah ya soalnya. Jadi kalau ini biaya pemesanannya, contohnya harganya kan 1 kilonya, contohnya harga 1 kilonya ini 5.000 ya tadi. Ini ada biaya simpannya saya rubah jadi biaya simpan ini, biaya simpan apa namanya, dengan persentase itu. Kalau dengan persentase, contohnya biaya simpannya adalah 10%. Contohnya biaya simpannya 10%, maka di sini saya akan coba rubah layak enggak ini untuk dijalankan di sini. Contohnya di sini jadi 5.000. Ini kan rumusnya jadi sedikit bergeser ya, jadi 5 kali P kali F di situ. Nanti mungkin akan saya tuliskan setelah ini. Ini harganya P, F-nya adalah 10% atau 0,1 di sini. Sehingga kalau ini saya tuliskan di sini, nilainya di sini sama, masih 500 ya. Kemudian saya contohkan lagi bagaimana kalau
di sini ada si yang berikutnya, ini si-nya ini dengan asumsi bahwa harganya 4.000 di situ. Harganya 4.000, kita akan beli atau tidak dengan harga diskon ini. Ini 500.000 dikalikan dengan biaya pesannya sama, masih 500 dikali 40.000. Harganya 4.000. Berdasarkan harga atau biaya penyimpanan fraksional di sini. Untuk biaya penyimpanannya, nah, kemudian kita bisa tentukan di sini ini masih sama ya tadi 100 juta di sini. Kemudian di sini akan dibagi dengan 400. Biaya simpannya jadi 400 di sini. Juta dibagi, maksudnya tadi saya salah klik. 100 juta dibagi dengan 400. Kemudian di sini saya hitung nilainya 250.000 di akar. Oh ya, maaf, ini tapi ada sedikit kesalahan di sini sepertinya. Ini harusnya dikira. Oke, ada kesalahan di bagian ini. Ini kan tadi sebenarnya kalkulatornya tadi kan saya ulang lagi aja. 2 dikalikan dengan 500.000 dikalikan dengan 50.000. Hasilnya 50 miliar kemudian dibagi dengan 400. Hasilnya adalah 125 juta. Kemudian kalau ini saya akar, hasilnya adalah 11.180. Berarti di sini kan kita contohnya seperti ini. Nah, berarti kan perencanaan ini dinyatakan tidak layak di situ. Kenapa tidak layak? Karena nilai pemesanan paling optimalnya ini jatuh di apa namanya? Jadi kan belum memenuhi yang ini. Jadi ini kan belum memenuhi yang syarat ini. Jadi syaratnya kan harus belinya 20.000 atau lebih di situ. Nah, ini belum memenuhi syarat yang ada di sini. Sehingga ini dinyatakan tidak layak, sementara ini layak karena jumlahnya ini masih berada di range yang ini. Jadi seperti itu. Nah, dalam EOP kita harus bisa menentukan apakah diskon yang diberikan itu layak diambil atau tidak. Oke, dan kemudian kapan reorder point-nya? Untuk reorder point kalau dalam EOP caranya cukup mudah. Yang penting Anda pahami untuk menentukan reorder point kan contohnya seperti ini. Kita bisa tentukan titik pemesanan kembalinya kalau kita bisa mendapatkan nilai B-nya. B-nya itu contohnya, nah ini adalah B-nya. Ini adalah titik order point-nya. Sebenarnya sudah saya.
Dan ini adalah di titik inilah kita harus melakukan pemesanan kembali. Oke. Seperti itu, adakah pertanyaan untuk materi kita hari ini? Nanti yang materi ini akan saya share lagi. Mungkin kalau ada yang dulu tidak mengambil konsentrasi logistik atau mungkin dulu pas memprogramma tidak dengan saya, nanti akan saya share lagi. Ini dulu pernah saya share di kelas pemrograman materi. Dan ini materi yang sangat klasik untuk jurusan kita. Jadi ini dasarnya ya, seperti itu. Dasarnya kalau Anda TA ya jangan pakai ini. Metode yang sangat klasik sekali. Tidak ada? Nah, nanti akan saya berikan latihan terkait dengan materi ini. Latihannya nanti silahkan Anda kerjakan dengan EOP ya. Materinya EOP. Silahkan Anda buat untuk latihan, karena itu model yang paling basic Anda harus pahami. Dan kemudian silahkan nanti Anda berlatih, dan kemudian nanti akan saya minta tidak hanya menghitung saja, tetapi menganalisis kalau kondisinya seperti itu, kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan. Itu yang harus Anda tentukan juga. Contohnya tadi kalau terjadi pilihan seperti yang tadi yang saya sampaikan di sini, apa yang harus Anda lakukan? Oh, dari hitung-hitungan Anda dapat yang valid yang ini. Berarti yang saya harus menentukan jumlah pemesanannya 10.000 saja dengan apa namanya jumlah pesanan 10.000, sehingga saya bisa memesan dengan saya hanya perlu menyimpan sekian unit, kemudian nanti bisa menghindari adanya kadaluarsa dan sebagainya. Silakan itu nanti Anda sampaikan di dalam jawabannya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk presensi, apakah sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.